Mencoba untuk bertemu. Bawa dia, Tita Farel. Bawa kemana tuan? Tanya Nando. Bawa dia ke hadapanku bodoh. Kau pikir bawa dia kemana? Desis Farel dengan tatapan tajam. Baik tuan, jawab Nando. Nando dengan cepat menjalankan tugasnya. Nando menemui Sila di ruang make up khusus untuk Sila seorang. Nona, sapa Nando. Sila sampai terkejut dengan kedatangan Nando. Siapa Anda? Mengapa tidak mengetuk pintu? Tanya Sila dengan tajam. Nando terperangah, kenapa aku bisa melihat sifat tuan muda pada Nona ini? Batin Nando. Maaf Nona, saya sudah mengetuk pintu tapi Anda tidak menjawabnya. Jawab Nando. Sila menelisik penampilan Nando. Siapa Anda? Kenapa petugas keamanan di depanku mengizinkan Anda masuk ke ruangan pribadiku? Tanya Sila dengan bersidakap dada. Nando menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia tidak bisa berkata-kata saat berada di hadapan Sila. Begini Nona, saya utusan Tuan Muda Fox Group. Nando akhirnya mengenalkan diri. Oh, Tuan Ranjang itu. Tebak Sila mengangguk mengerti. Apa? Nando menatap Sila. Apa yang Anda lihat memang benar kan? Dia pria ranjang yang selalu meminta gadis pemenang juara di acaranya. Saya titip pesan untuknya. Kalau dia punya banyak uang jangan berbangga hati karena tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Kata Sila dengan serius. Nando melangkah mundur seketika. Nona tidak datang ke kamar itu kan? Tanya Nando tergagap. Jadi dia berharap saya datang? Haha, maaf saya lebih mencintai waktu saya bersama orang yang saya cintai daripada membuang waktu sia-sia dengan menemuinya. Ketus Sila mendorong kesal Nando hingga keluar dari ruangan pribadinya. Nando terpaku saat pintu ruangan Sila ditutup kencang hingga wajahnya seperti diterpa angin saja. Tuan muda bisa marah besar, gadis ini sangat arogan. Gumam Nando berbalik meninggalkan ruangan Sila. Kapan dia mengetuk pintu? Aku tidak mendengar dia mengetuk pintu. Dasar orang berkuasa, kenapa orang hebat suka semena-mena? Gumam Sila menggerutu kesal. Farel memejamkan matanya mendengar laporan Nando. Dia berani mengatakan itu, tanya Farel mendesis tajam. Sepertinya Nona cantik itu membenci Anda, Tuan, dengan mengatakan Anda pria ranjang, jawab Nando menahan tawanya. Farel menatap tajam ke arah Nando yang dengan cepat berkilah. Cukup, Farel mengangkat tangannya. Jangan berbicara lagi biar aku yang menemui gadis sombong itu, kata Farel. Farel mendatangi ruangan pribadi Sila dan ternyata pintunya dikunci. Nona itu dia mengunci pintunya, Tuan. Nando berbisik pelan. Farel memegang gagang pintu ruangan Sila ternyata memang dikunci. Seumur hidup aku tidak pernah mendapatkan penghinaan ini. Gumam Farel dengan mata terpejam dengan tangan terkepal. Tuan, sapa seorang penjaga keamanan ruangan Sila. Di mana dia? Tanya Farel melirik pintu ruangan Sila. Nona Sila sudah meninggalkan tempat ini sekitar 3 menit yang lalu, Tuan Muda. Jawab penjaga itu. Nando tercekat seketika, ia saja merinding mendengar penjelasan penjaga itu. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis yang berani melawan seorang Tuan Muda Fox Group. Keesokan paginya, setelah berada di lapangan luas, ia menatap mobil Agus yang sederhana. Ini, tanya Sila. Kamu seorang artis terkenal, Sila, kamu harus bisa bawa mobil. Jelas Agus. Sila menghela napas panjang. Baiklah, mencangkul saja Sila bisa, memakai hil saja Sila bisa. Belok-belokkan ban mobil ini pun Sila bisa. Agus menepuk jidatnya. Jaga bicaramu, Tuan Putri, bisik Agus. Bodoh amat, jawab Sila dengan ketus. Tidak bisakah kamu menjadi anggun di mana-mana, Tanya Agus dengan seriusnya. Aku? Haha, tidak bisa Kak Agus. Anggun itu hanya akan ada saat aku berada di atas panggung. Jawab Sila menjulurkan lidahnya. Agus menggeleng-geleng kepalanya. Bagaimana bisa ia memiliki seorang murid barbar di mulut dan barbar di tingkahnya seperti Sila? Agus kewalahan mengajarkan Sila. Sila malah tertawa riang membolak-balik setir hingga Agus meminta berhenti dan memuntahkan segala isi perutnya. Selama melanjutkan aksinya membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Apa dia memang tidak bisa bawa mobil? Aku rasa dia sedang menipuku, gumam Agus dengan lemas.
Agus yang pusing sendiri melihat Sila yang seperti orang kesetanan membawa mobil. Sungguh mengerikan. Sila, seriuslah, kamu akan masuk penjara jika membawa mobil seperti itu di jalan. Apa kamu tidak memikirkan papamu, ha? Kamu mau jadi narapidana muda? Teriak Agus dengan geram. Sila seketika melambat dan tak lagi bermain-main seperti tadi. Agus menganga melihat itu. Kenapa tidak dari tadi aku membahas papanya? Decak Agus menyesali dirinya. Apa kamu yakin ini pertama kalinya kamu memegang setir mobil? Tanya Agus dengan serius juga penasaran. Tentu saja, memang kenapa kak? Tanya Sila. Kamu terlihat pro, jawab Agus dengan nada membentak kesal. Sila nyengir malu. Maaf kak, aku kesenangan membelok-belokkan setirnya. Sila mendapatkan SIM mobil setelah melewati berbagai macam drama. Sore harinya Sila menghadiri acara reality show. Jadwalnya begitu padat saat ia menerima pekerjaan yang datang bertubi-tubi padanya. Sekali lagi, Sila dapat undangan menemui Farel. Nando dibuat shock lagi saat Sila menolak bertemu dengan Farel. Berat? Dia menolak. Berani sekali dia menolak menemuiku. Seharusnya aku yang melakukan itu. Farel berbicara dengan marah. Nando melangkah mundur. Ia tidak berani berbicara karena bisa saja Farel melemparkannya ke dinding. Jika bukan karena meredamkan amarah Momi, aku tidak akan menemuinya, gumam Farel dengan geramnya. Setibanya di mansion, Momi, Farel melangkahkan kakinya ke Jessie. Jessie bangkit dan meninggalkan sofa membuat Nando tercekat dan Farel menatap kepergian Jessie. Jessie menghubungi Franz di depan Farel dan dengan senang hati Jessie menjemput putranya sendiri di bandara. Farel tidak bisa berkata-kata karena Mominya menganggap dirinya seperti tembok yang tidak dianggap sama sekali. Aku harus menemui wanita itu. Aku akan beri dia pelajaran, dia sudah membuat mamiku seperti itu. Desis Farel melenggang pergi. Malam hari, Sila menatap tajam pada orang-orang yang tengah mengikutinya. Ia bisa mengetahuinya karena instingnya begitu kuat, sebab dirinya tinggal di desa yang setiap malam harus waspada terhadap hewan buas. Ada apa ini Sila? Kenapa mereka mengikuti kita? Bisik Agus dengan serius. Kakak pikir aku tahu? Jawab Sila mengambil sebuah batu kecil lalu melemparkannya dan tepat mengenai mata seorang pengintainya. Ah? Pekik salah satu pria yang terkena oleh lemparan Sila. Dua orang pria berbadan besar keluar dari persembunyiannya. Mereka melupakan rekannya yang sedang kesakitan, sebab tugas membawa Sila adalah hal yang paling utama bagi mereka bertiga. Sila mengeluarkan jurus andalannya. Hia. Agus terduduk tak elit di aspal melihat Sila yang berani melawan dua pria berbadan besar itu.